Friska membelalak ketika aku sampaikan padanya tentang keinginan untuk bercerai. Jam 7 aku sudah sepakat bertemu sama Friska untuk meluruskan masalah yang terjadi. Jangan tanya sikap Zaina ke aku pagi ini. Semenjak semalam, dia sudah tak bicara. Pagi ini, dinginnya sikap Zaina masih bertahan. Kuakui apa yang terjadi semalam tentu membuat hatinya terluka parah, dan aku tidak menuntut ia segera bersikap seperti biasa padaku. Perlahan, tapi aku berjanji akan membuat dia kembali seperti Zainaku selama ini. Iya, cerai. Hubungan kita sudah diketahui oleh Zaina, jadi aku tidak mungkin mempertahankannya lagi. Friska terdiam beberapa waktu. Wanita yang usianya lebih sebaya denganku itu kini terisak. Katamu mencintaiku, lalu kenapa kamu ingin menceraikan aku, Mas? Aku terdiam sejenak. Jelas, rasa untuknya masih sangat besar. Sangat tak paham kenapa bisa mencintai dua wanita dalam satu waktu. Andai saja malam itu tak pernah ada. Malam yang membuat jiwaku jatuh padanya. Seharusnya saat ini hanya ada Zaina seorang yang aku cintai. Kamu penipu, Mas. Setelah kamu dapatkan apa yang kamu inginkan, sekarang kamu ingin menceraikan aku. Ternyata semua lelaki sama. Kamu dan mantan suamiku sama-sama buaya. Dada ini terasa tertusuk mendengar dia menyamakanku dengan bedebah itu. Lelaki yang sudah meninggalkan istri dan anak demi mengejar wanita lain yang lebih cantik dan kaya. Jangan samakan aku dengan dia. Masalah kita dan masalah kamu dengan mantan suamimu dahulu itu beda. Dia menyelingkuhimu, sementara aku bersama kamu saat sudah menjadi suami wanita lain. Jadi wajar dong jika istriku marah saat tahu aku mendua. Antara sadar dan tidak saat ku ucapkan kata-kata itu. Aku seperti membayangkan posisi Zaina adalah posisi Friska dan aku sebagai mantan suaminya Friska. Hanya saja aku tidak berselingkuh bukan karena mengejar harta, tapi karena nafsu. Cekah. Tetap saja, Mas. Kalian cuma memanfaatkan aku. Habis manis cepat dibuang. Kalau kamu menceraikan aku, bagaimana dengan Kayla? Kau ingin membuat dia tidak memiliki ayah. Ku usap wajah dengan kedua tangan. Sungguh bukan ini yang kuinginkan. Tapi bagaimana mungkin aku mendua secara terang-terangan? Bisa dicoret dari daftar keluarga oleh papa. Kembali aku mengumpulkan banyak udara dan mengalirkannya ke paru-paru. Aku tetap akan bertanggung jawab padamu. Hanya saja status kita yang sudah tidak lagi sebagai suami istri. Lalu, kalau aku rindu kamu, apa aku harus mencari lelaki lain? Friska memang selalu menggunakan kata-kata pamungkas itu untuk meluluhkan hatiku. Mana mungkin aku rela wanita yang masih kucintai dijamah lelaki lain, tidak sampai kapanpun. Ya udah, kalau memang itu yang Mas inginkan, jatuhkan talak padaku sekarang juga, supaya aku bebas. Tapi ingat ya Mas, setelah talakmu jatuh, jangan pernah temui aku dan Kayla lagi. Dek, bagai ada yang menusuk jantung ini dengan kuat. Ancaman Friska berhasil membuat dada ini terasa nyeri. Aku tidak mungkin berjauhan dari Friska. Separuh hatiku sudah dia ambil dan separuh lagi ada pada Zaina. Aku tidak mungkin melepaskan kedua wanita yang sangat kucintai ini. Apa aku harus berani mengambil resiko, sekalipun itu resiko terburuk?
Kenapa Mas tidak memberi pilihan poligami kepada Mbak Shaina? Katakan padanya, kalau masalah uang, aku tidak menuntut apapun padamu. Aku hanya butuh kamu sebagai tempat menyalurkan nafsu yang halal, serta juga butuh kamu sebagai ayah dari anak kita, anak dari benihmu, Mas. Lagi-lagi, ucapan Friska membuat dadaku berdebar hebat. Rasanya ini sangat berat untuk kubicarakan pada Shaina. Bagaimana jika dia tidak setuju dan tetap ingin bercerai? Aduh, kepalaku tiba-tiba terasa sakit. Mas, kamu tidak akan menceraikan aku, kan? Friska kembali menjalankan jurus meluruhkan emosi. Apa kabar dengan diri ini? Hati benar-benar luruh. Friska berhasil membuatku melupakan ucapan Shaina 3 tahun yang lalu saat untuk pertama kali aku satu kerjaan dengan Friska. Jangan pernah menaikkan perempuan manapun dalam mobil ini. Jika itu terjadi, aku tidak akan memaafkanmu, Mas. Saat itu, aku sudah berjanji pada Shaina untuk tidak membawa naik perempuan manapun dalam mobil kami. Tapi janji hanya tinggal kenangan. Aku dan Friska yang sudah terlanjur rasa tak dapat menahan diri. 1 tahun kami menjalani hubungan secara diam-diam, hingga akhirnya dia hamil dan aku menikahinya secara bawah tangan. Sungguh, dosa yang sudah aku lakukan cukup besar. Aku sadar telah salah mengkhianati kesetiaan Shaina padaku. Andai waktu bisa terulang, aku ingin menjauhi Friska. Tapi kenyataan, waktu memang tidak bisa kita kembalikan. Sebab itu, semua kesalahan harus ada pertanggungjawabannya. Ya, aku memang tidak boleh menceraikan Friska, karena bagaimanapun kini dia adalah istriku juga. Dan Shaina, aku akan berjanji untuk meyakinkan dia agar mau menerima kehadiran Friska di hidup kami secara perlahan. Keputusan ini sudah kupikirkan baik-baik. Aku akan bersedia menanggung akibat dari keseriusanku mempertahankan Friska, termasuk yang paling berat sekalipun dicoret dari daftar nama keluarga oleh Papa. Setelah bertemu Friska, aku kembali ke rumah sakit. Menjadi dokter spesialis dalam memang sangat sibuk. Syukurlah, Shaina mau mengalah dan resign dari pekerjaannya. Jadi saat aku pulang, dia selalu bisa menyambutku dengan sambutan yang paling istimewa. Tentu saja, semua itu sebelum ada Friska. Setelah bersama wanita keduaku itu, kebahagiaanku terbagi. Sebab itu, aku memutuskan menutup praktik 1 jam lebih awal. Jadi masih punya waktu walau sedikit bersama Friska. Setidaknya supaya anak yang dilahirkan wanita itu tahu siapa ayahnya. Hubungan gelap ini sebenarnya sudah sangat nyaman kurasa. Sampai akhirnya Shaina melihat fotoku dan Kalila yang diabadikan Friska sore itu. Sialnya, setelah dia mengirim foto tersebut ke ponselnya, dia lupa menghapus gambar aslinya di ponselku. Sebaik apapun bangkai ditutup, suatu saat pasti akan ketahuan juga. Tepat jam 9 aku sampai di rumah sakit. Sebenarnya mau langsung ke poli penyakit dalam, sebab pasien sudah ramai yang mengantri untuk berobat. Namun, satu sosok paling kusegani yang kini berjalan di koridor membuat degup jantung ini menyentak. Dokter Langit, ayam mertua, kenapa beliau ada di sini? 2 netra lelaki itu tertuju padaku. Kuabaikan sekian banyak pasien dan berjalan mendekatinya. Setelah pensiun,
Karir ayah mertua masih berkibar. Dia dan beberapa dokter lain sedang bekerja sama membangun sebuah sekolah kesehatan di kota Purwokerto. Selain papa, dialah lelaki yang paling kusegani. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Baru sampai, tanya papa mertua. Dek, aku menelan ludah. Pergi dari rumah pukul 7 pagi, tapi baru sampai rumah sakit pukul 9. Semua ini gara-gara Friska. Bagaimana jika ayah mertua ke rumah dan menyinggung masalah ini? Bisa perang lagi aku dan anaknya. Iya, Pak. Tadi di jalan tiba-tiba ada yang kecelakaan. Jadi aku luangkan waktu untuk membantu korban kecelakaan itu. Oh, papa kemari tidak mengabari terlebih dahulu. Shaina pasti kesal, ucapku kemudian. Jangan kamu bilang sama dia kalau papa kemari. Papa sama mama sengaja mau bikin surprise. Besok dia kan ulang tahun, sekaligus untuk merayakan 1 bulannya usia anak kalian. Jadi kami sengaja mau buat kejutan. Kamu udah punya kejutan belum untuk dia? Aku tersenyum melihat kekompakan mama dan papa mertua. Meski sudah tak lagi muda, tapi jiwa mereka melebihi anak ABG. Ada aja yang membuat hidup mereka berwarna. Jika mengingat kehidupan aku dan Shaina, rasanya sungguh miris. Padahal selama ini tak ada yang kurang. Shaina perempuan penuh kasih sayang dan romantis. Kehidupan kami juga selalu dipenuhi canda dan tawa. Tapi kenapa aku mendua? Apa yang kucari pada Friska? Iman. Ya, aku pernah mendengar sebuah kajian selepas sholat di masjid setahun yang lalu. Apabila imanmu rendah, rasa takutmu kepada Allah juga kurang, sehingga kau akan sangat mudah terperdaya pucuk rayu syaitan. Sayangnya, aku mendengar ceramah itu ketika sudah setahun menampung dosa bersama Friska. Rian, melamun aja kamu pagi-pagi. Kemarin ayam depan rumah papa mati karena asik melamun. Aku tertawa kecil. Aku belum punya kejutan apapun, Pak. Palingan kami akan buat makan malam romantis berdua di rumah. Alah, kamu masih pakai mode zaman old. Papa dan mama sudah buat rencana kejutan yang istimewa untuk Shaina. Gimana, Pak? Jadi nanti papa akan datang ke rumah kamu dan marah-marah karena skenarionya kamu kedapatan bawa wanita lain. Kita buat Shaina menangis. Setelah itu nanti mama kamu yang datang dan membawa kue ulang tahun. Dek, aku tak perlu membuat kejutan ini untuk Shaina karena sudah terjadi dalam kehidupan nyata. Bagaimana cara menolaknya? Gimana, Rian? Kamu setuju? Aku mengusap bibir. Apa nggak ada kejutan lain, Pak? Shaina itu paling anti perselingkuhan. Jadi menurut Papa, hanya ini yang akan membuat dia marah, kesal, dan nantinya terharu. Oke ya. Tapi Pak, ada apa lagi? Aku sulit untuk membantah Papa mertua. Tapi bagaimana jika kejutan ini justru membuat Shaina sakit hati dan benar-benar marah? Bukannya malah terharu. Udah, kamu tenang aja. Pokoknya nanti kamu pulang cepat, terus bikin suasana yang buat nyaman banget lah bagi Shaina. Terus tiba-tiba Papa datang dan langsung marah-marah ya. Aku menghela napas. Wajah ini tentu sudah menunjukkan ekspresi menolak. Tapi apa daya, Papa mertua justru bertemu sama teman lamanya dan pergi begitu saja meninggalkanku. Bagaimana jika kejadian ini
justru membuka jalan bagi Zainah jujur kepada orang tuanya. Alamak, mati aku. Bersambung.